Saudara-saudara, upacara pelimpahan jasa ini memang merupakan bagian dari ajaran Sang Buddha. Ya, karena disebutkan di dalam Dhamma bahwa tugas anak kepada orang tua adalah kalau masih muda orang tua, kita membantu orang tua bekerja. Kemudian kalau orang tua mulai ada lemah, kurang sehat, sakit, dan lain sebagainya, maka kita merawat orang tua. Kemudian kita juga menjaga nama baik orang tua. Ini penting sekali karena bagaimanapun kita, umur berapapun kita, dimanapun kita berada, selalu kita itu sebetulnya terikat dengan nama baik orang tua. Kalau kelakuan kita baik, kita akan dikatakan anaknya siapa ini kok baik-baik. Nah, berarti kita yang baik, tapi orang tua juga dapat nama baik. Kalau kita kurang baik kelakuannya, anaknya siapa ini kok kelakuannya tidak baik. Nah, kita yang tidak baik kelakuannya, tapi orang tua juga yang terkena imbasnya. Nah, itu karena itu kemanapun kita pergi, kita harus jaga kelakuan kita harus jaga ucapan kita harus jaga cara berpikir kita, supaya nama baik orang tua tetap kita jaga, karena ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai anak. Kemudian menjaga harta orang tua, ini juga kewajiban anak. Ya, harta apa saya rasanya nggak dikasih? Badan kita ini juga termasuk harta deh. Ya, kalau Anda tangan kakinya nggak punya, kepalanya nggak ada, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Bagaimana Anda bisa menyaksikan acara ini? Kan tidak bisa. Ya, Anda tidak punya tangan, mungkin masih bisa nonton. Anda tidak punya kaki, masih bisa nonton. Tapi Anda tidak punya kepala, wah susah ini nontonnya ya. Nah, tapi itu berarti hartanya orang tua yang dititipkan kepada Anda. Mulai dari kepala sampai kaki, orang tua tidak pernah membelikan spare part ataupun onderdil bagian tubuh Anda. Tapi itu betul-betul produk orang tua Anda. Nah, jadi kita harus jaga. Jangan dirusak tubuh kita dengan tindakan-tindakan kita yang mungkin kurang menjaga kesehatan, atau mungkin malah merusak dengan dicelorengi, digambar-gambar yang kita tanpa izin orang tua, misalnya sampai orang tua bingung tuh. Ini berangkatnya mulus, pulangnya kok ada gambar apa, bagong atau apa ini. Nah, ini kita harus jaga harta orang tua ini. Termasuk tentu mungkin ada harta materi, mungkin kendaraan, mungkin rumah, sepatu, pakaian, dan sebagainya. Nah, selain kita merawat orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua, menjaga harta yang diberikan orang tua, maka kita ada di dalam tugas sebagai anak adalah ketika orang tua meninggal, kita harus melakukan pelimpahan jasa. Nah, ini yang kita lakukan pada kesempatan ini, melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa biasanya dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Ada beberapa orang mengatakan, saya pelimpahan jasa untuk teman saya yang sakit, bagaimana? Jangan. Pelimpahan jasa ini biasanya di dalam tradisi adalah untuk mereka yang meninggal. Saya pelimpahan jasa untuk orang tua saya yang masih di luar negeri, bagaimana? Bukan, pelimpahan jasa ini adalah untuk mereka yang sudah meninggal. Karena itu kalau tadi Anda melihat di papan sebelah sana, papan namanya semua orang-orang yang sudah meninggal. Ya, ada teman Anda yang masih hidup ditempelkan di sana? Tidak ada kan? Semua sudah meninggal semua. Nah, kalau masih hidup, biasanya tulisannya semua makhluk yang berhubungan karma dengan, nah ini yang masih hidup ini boleh. Misalnya kalau saya Bhikkhu Utamo, ya semua makhluk yang berhubungan karma dengan Bhikkhu Utamo. Itu Anda akan menemukan banyak sekali seperti itu. Memang kita sarankan seperti itu, karena di dalam banyak tahun biasanya menyebut
semua si A tanggal lahir segini, si B sekian, si C segini, si D segini, sampai puluhan. Sudah selesai dicetak, masih kurang. Ada tambahan lagi. Nah, jadi nambah lagi, membuat tidak praktis. Yaitu yang Anda tulis misalnya sampai 20 itu mungkin hanya orang-orang yang Anda kenal. Nah, musuh Anda kok nggak ditulis? Musuh Anda kan ya perlu didoain. Kenapa? Karena di dalam Dhamma dikatakan kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Kebencian dibalas dengan cinta kasih. Wah, musuh saya sudah meninggal, rasain tuh. Bukan. Musuh saya sudah meninggal. Ayo kita adakan pelimpahan jasa. Nah, nanti akhirnya, oh ya lupa. Tolong ya, namanya musuh saya gitu. Aduh, kelamaan. Nah, kemudian tempat kita kan ya terbatas. Jadi kita menyarankan ditulis saja semua makhluk yang berhubungan karma dengan, nah misalnya kalau contoh di malam ini adalah dengan Bhikkhu Tamo, misalnya semua makhluk yang berhubungan dengan Bhikkhu Tamo. Ini hanya contoh malam ini ya. Jangan tahun depan ditulis semua makhluk yang berhubungan dengan Bhikkhu Tamo. Enggak seperti itu. Ya, itu nama Anda nanti diisi masing-masing. Maksudnya apa ini? Kalau sekarang saya sebagai Bhikkhu Tamo, saya punya orang tua. Semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, termasuk orang tua saya, termasuk mungkin kakak saya yang sudah meninggal, kemudian kakek saya, nenek saya, kemudian leluhur. Nah, itu kalau di kehidupan ini. Kemudian di kehidupan yang selanjutnya ataupun yang sebelumnya, itu ya ada bahwa di dalam sebagai manusia ini karena jasa kebajikan yang kita miliki cukup besar. Nah, siapa yang mengajarkan jasa kebajikan sampai kita bisa menjadi manusia karena jasa kebajikannya besar? Adalah orang tua kita di kehidupan sebelumnya. Nah, kalau pakai sistem nama ditulis si A, si B, si C, pernah nggak kepikir orang tua di kehidupan sebelumnya? Kalaupun kepikir, tahu nggak namanya? Wah, namanya sendiri aja di kehidupan yang lalu nggak tahu, apalagi nama orang tuanya. Tapi begitu ditulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya ini ditulis nama, maka itu termasuk juga leluhur-leluhur, bahkan orang tua di kehidupan yang sebelumnya. Musuh-musuh kita, orang-orang yang kita sayangi, mungkin pasangan-pasangan hidup kita di banyak kehidupan yang sebelumnya, tetangga-tetangga kita di kehidupan yang sebelumnya, wah semuanya termasuk dengan satu lembar itu. Ya, nah tetapi harus ditulis nama yang hidup. Jangan ditulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Nah itu kalau semua ditulis saya semua, nanti waktu Anda di hadapan situ, ini sayanya yang siapa ya? Sayanya si saya, apa sayanya si dia, apa sayanya si itu? Nah, maka ditulis nama yang hidup. Di sana nama yang hidup adalah semua makhluk yang berhubungan karma dengan nama yang hidup. Tapi selain itu adalah yang meninggal. Hanya saja sudah diringkas seperti itu, tempatnya yang masih tidak mencukupi. Karena itu bagi Anda yang kebetulan ingin melakukan pelimpahan jasa, tetapi namanya tidak sempat tertulis karena sudah penuh, tidak masalah. Karena yang penting pikiran Anda pada saat berbuat baik atas nama para mendiang. Ditulis tidak ditulis sebetulnya tidak ada bedanya. Ya, tapi bagaimanapun juga Anda yang tidak ditulis namanya karena penuh ini juga cukup banyak. Ya, Anda tentu telah melakukan kebajikan, semoga para leluhur walaupun namanya tidak ditulis karena Anda sudah mempunyai pikiran untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan Anda, maka mereka pun juga akan bahagia. Nah, pelimpahan jasa ini adalah betul-betul menjadi kewajiban anak kepada orang tua. Ya, merawat, kemudian membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua,
kemudian menjaga harta orang tua, dan melakukan pelimpahan jasa. Saudara-saudara, di dalam upacara ini memang tugas sebagai anak sudah selesai. Oh, saya sudah melakukan pelimpahan jasa, sudah selesai. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Karena sebagai anak, ya, di dalam dharma ataupun sebagai generasi penerus, kalau kita menulis semua makhluk yang berhubungan karma, berarti kita ini adalah generasi penerus, tidak harus anak, ya, bisa cucu, bisa cicit, bisa cecet, bisa apa saja. Pokoknya kita ini adalah generasi penerus dari yang sebelumnya. Maka kita juga punya tugas sebagai generasi penerus. Apakah yang kita sudah pernah lakukan dalam hidup ini? Sampai hari ini kita sudah hidup. Apakah yang kita sudah lakukan? Sudahkah saya memberikan manfaat untuk lingkungan saya, untuk sekitar saya? Karena generasi penerus di dalam dharma itu ada generasi yang lebih rendah kualitasnya daripada generasi yang sebelumnya. Jadi misalnya generasi awalnya orang yang sukses, yang pandai, yang berkarir dengan baik sekali, ya katakanlah orang tua kita atau kakak kita atau siapapun juga itu. Tapi kita sekolah yang nggak berhasil, kerja yang nggak lancar, perilaku yang tidak baik, padahal itu orang tua itu kelakuannya baik, kita kelakuannya jelek. Ini kita adalah generasi yang lebih parah, yang lebih ancur-ancuran daripada generasi yang sebelumnya. Ada jenis itu. Apakah kita termasuk itu? Mungkin kita tidak tahu. Bisa jadi, karena kita tidak tahu. Itu nanti penilaian orang lain. Loh, kamu kok enggak kayak kakakmu ya, yang sukses. Kamu kok enggak seperti ibumu yang pandai. Kamu kok enggak seperti nenekmu yang luar biasa. Itu orang lain yang mengatakan. Kita merasa saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi belum tentu kita sebaik generasi di atas kita. Itu nomor satu. Ada generasi yang kita sama dengan generasi yang sebelumnya. Jadi dulu sukses, ya kita ya suksesnya sama. Dulu kurang pandai, ya kita ya tetap kurang pandai. Sehingga kalau dikatakan, kamu sukses, iyalah melanjutkan orang tua, biasalah. Loh, kamu kok kurang pandai? Iya sama, saya melanjutkan orang tua juga, kurang pinter. Masa orang tua kurang pinter, saya lebih pinter? Tidak baik itu. Warisan sudah, ini memang tidak pinternya warisan. Nah, itu berarti kita sama generasi, sama kualitasnya dengan generasi yang sebelumnya. Kalau ada yang lebih jelek dari sebelumnya, ada yang sama, tentu ada yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi wah kamu hebat loh. Kamu kok ngalah-ngalahkan orang tuamu toh? Lebih sukses, lebih pandai, lebih apa. Nah ini penilaian yang luar biasa. Bahwa kita menjadi generasi penerus yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara-saudara, kalau kita sekarang sudah melakukan pelimpahan jasa sebagai bagian dari kewajiban generasi penerus, itu adalah upacara, maka sekarang di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mewujudkan sebagai generasi penerus yang lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar upacara, tetapi melanjutkan dengan perilaku yang baik, ucapan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, cara berpikir yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Sekarang bagaimana menjadi orang yang lebih baik perilakunya, bagaimana menjadi orang yang lebih baik cara berpikirnya, bagaimana menjadi orang yang lebih baik ucapannya.
Tentu kita sebagai seorang umat Buddha, kita mengikuti ajaran Sang Buddha. Jadi bisa berpikir baik, berbicara baik, dan berperilaku yang baik itu sebagai seorang umat Buddha adalah menjalani dharma. Sekarang dharma apa yang harus dijalani nih supaya kita jadi orang baik? Nah, saudara-saudara, kalau perilaku baik, ngumpul gini aja sudah termasuk berperilaku baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita bersama-sama dengan orang lain, itu kadang-kadang kelakuan kita jadi lebih sopan, lebih baik. Apalagi kalau orang lain itu kita nggak begitu kenal, biasanya kita jadi orang yang lebih sopan dan lebih baik, lebih tertata, ngomongnya juga lebih halus. Biasanya seperti itu. Jadi ngumpul gini aja sudah baik. Tetapi begitu pulang dari kumpulan, ngomong sama orang tuanya nggak sopan, ngomong sama temannya kasar. Nah, ini kurang bagus. Di dalam dharma, kita sebaiknya menjadi orang baik itu di dalam lingkungan, kumpulan, ataupun bahkan kita sendirian juga begitu. Coba saudara-saudara renungkan baik-baik. Kalau di rumah pas ada tamu, ya, terus tamunya ini agak lama, jadi Anda duduk dengerin dia ngobrol, kita nanggepi dia ngobrol. Habis itu tamunya pulang. Kira-kira apa yang kita lakukan pertama? Kalau Anda malah, ya wis balik tamu nih, aduh tamu suwinya, tamu lama sekali, kemudian kita nangkring kaki kita, waduh, bebas. Loh, ini tadi berarti kelakuan kita ini terpaksa. Ini berarti kita bukan baik dari asli, dari dalam. Kita lalu merenungkan, berarti ini aku belum sebaik yang orang lain duga. Kalau gitu aku harus perbaiki. Sehingga nanti tamunya pulang, ataupun di situ biasa saja. Tidak terus kita seperti kuda yang lepas kandang kemudian wah bebas banget. Enggak. Ya. Jadi kalau kita makan dengan tamu, ya kita makannya sedikit. Begitu tidak ada seorang, wah hajar. Nah ini berarti kurang bagus yang seperti itu. Kita nanti nilai sendirilah diri kita. Diri kita ini orang yang termasuk baik sungguhan atau hanya baik karena lingkungan. Tapi baik karena lingkungan sudah lumayan, cuma kita perbaiki lagi, kita tingkatkan. Ada orang atau tidak ada orang lain, kita tetap menjadi orang yang baik. Nah, itu adalah tindakan kita. Yang sesuai dengan dharma adalah kalau kita benar-benar jalankan yang tulus. Ucapan juga begitu. Di depan orang kita ya baik, kata-kata yang baik. Tapi di belakangnya, kamu ini coba kalau tadi nggak ada orang lain tak semprot kamu habis-habisan. Inilah pentingnya maka di dalam dhamma untuk perilaku yang baik, ucapan yang baik itu kita melaksanakan sila. Ya, perilaku yang baik tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Kemudian ucapan yang baik, tidak berbohong. Kemudian tidak mabuk-mabukan. Nah, ini adalah menjaga perilaku dan ucapan supaya baik. Kalau kita setiap hari sudah menjalankan 5 sila, maka kita sebagai generasi penerus sudah mengarah menuju yang lebih baik. Wah, kalau 5 sila, keluarga saya sudah biasa, Bante. Ayah saya, ibu saya biasa, kakek nenek saya biasa. 5 sila itu sudah turunan di keluarga kita. Oke, supaya saya menjadi generasi penerus yang lebih baik, saya 8 sila sekarang. Nah, jadi hari-hari tertentu, tanggal 1, ya menurut penanggalan bulan, atau tanggal 15 menurut penanggalan bulan purnama, saya jalankan 8 sila.
keluarga saya, leluhur saya jalani enggak itu? Kalau nggak jalani, berarti aku lumayan. Sudah menjadi generasi penerus yang lebih baik. Wah, generasi penerus saya, kalau yang dulu-dulu ini sudah biasa banten jalankan 8 sila. Mereka malah tiap hari, tiap hari, oke. Saya jalankan samanera sila. Nah, leluhur saya pernah nggak jadi samanera? Oh, belum. Berarti saya menjadi lebih baik, menjadi samanera sila. Waduh, tapi leluhur saya ini juga pernah loh jadi samanera. Wah, berapa lama dia jadi samanera? 2 minggu. Kalau gitu aku 3 bulan lah. Nah, jadi kita selalu berusaha meningkatkan kualitas diri kita. Leluhur saya malah jadi samanera nih sampai meninggal. Kalau gitu aku tak jadi biku. Wah, lalu leluhur saya juga jadi biku. Waduh, saya harus mencapai kesucian ini. Nah, dan seterusnya. Pokoknya ini adalah kita bagaimana menjadi orang yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Dengan melaksanakan sila ini kita dituntun untuk menjadi lebih baik. Kita memiliki pedoman untuk menjadi lebih baik di dalam perilaku maupun di dalam ucapan. Nah, sekarang pikiran. Pikiran ini agak susah diketahui. Ya, leluhur saya mikir apa? Wah, ini ya susah. Tapi sekarang kita bertekad saja. Saya harus berpikir yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin dari tadi, atau mungkin dari kemarin, atau mungkin dari sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Pokoknya saya menjadi orang yang lebih baik. Apakah pikiran yang lebih baik? Pikiran yang bebas dari ketamaan, pikiran yang bebas dari kebencian, pikiran yang bebas dari kegelapan batin. Saudara-saudara, Dharma ini sebetulnya intinya adalah mengajarkan hidup itu berubah. Itu yang ditekankan di dalam Dhamma. Hidup itu berubah. Kita karena ketamaan dan kebencian kita sulit untuk menerima perubahan. Tama itu kita kepingin selalu mendapatkan yang kita bisa sukai, yang menyenangkan kita. Kita kepingin terus dapatkan. Saudara-saudara, Anda suka makan apa ya kira-kira? Pecel? Orang Blitar kan sukanya pecel ya? Ya, nah pecel. Anggap aja semua suka pecel. Orang Blitar suka pecel. Yang nonton ini dari manapun juga anggap suka pecel semua. Saudara-saudara, karena Anda suka, maka Anda makan lebih banyak. Nasinya anget, kasih sambal pecel, dicampur sama sayurnya, hajar lagi sambalnya yang banyak. Waduh, mangstap itu. Ya, nah, saudara-saudara, renungkan baik-baik sekarang. Anda makan sampai banyak, sampai menggunung. Ya memang kalau pecel ini kadang-kadang memang menggunung, karena sayurnya saja kan banyak, menggunung. Apa sebetulnya yang Anda lakukan dengan ketika Anda makan pecel yang Anda sukai itu? Sebetulnya kita mengulang rasa yang ada di mulut. Jadi pecel ini Anda makan pecel muluk ya, pakai tangan toh. Pakai tangan atau pakai baju? Pakai sendok. Sebetulnya ya sendok dipegang tangan kan pakai tangan. Dan Anda pakai baju kan di rumah pun atau apa ya, jadi pakai baju juga. Jadi Anda makan ya pakai baju, Anda ya makan pakai tangan, Anda ya makan pakai sendok, Anda makan pakai mulut. Nah, jadi
Sekarang, oh ya sudahlah pakai sendok. Padahal biasanya kadang muluk itu enak loh, pakai tangan gini. Pecel nggak cocok. Loh, set gini bumbu pecel langsung dijilati. Enak. Ya, oke lah. Oke lah, pakai sendok sudah terserah. Nah, jadi gini, sendok set makan. Lalu Anda kunyah, nyut, enak. Rasa sambelnya enak, nasinya anget, enak. Sayurnya, kecambahnya, bunga apa kui, ya segala macam saya, ya, enak. Ada kobisnya dan lain-lain, set enak. Sayangnya kita tidak bisa lama set. Coba setengah jam. Enaknya jadi enggak enak toh kalau setengah jam nyut. Jadi apa coba kalau setengah jam diginikan terus? Waduh, kurang enak. Jadi dalam set terus ditelan nyut. Tapi kok rasanya masih enak ya tadi ya. Ulang lagi. Sendok, cerut lagi. Set. Ulang lagi. Aduh. Kekenyangan. Jadi Anda makan banyak itu sesungguhnya belum tentu karena kebutuhan, tetapi pengulangan yang enak tadi. Buktinya pecelnya itu kalau kemasukan kacoa, coro, itu Anda kan ada rasanya tuh, coro itu. Pernah ngerasakan coro belum? Kriuk-kriuk tuh kayak berambang goreng. Ya, berambang gorengnya bukan peyek, enggak sekriuk peyek kok. Kriuknya berambang goreng itu, coro itu. Cet, rasanya kok getir-getir kayak gini. Ada rasanya loh coro itu. Anda boleh buktikan nanti di rumah. Orang-orang di luar pulau itu ada beberapa yang menggunakan coro itu. Coro itu terjemahannya adalah kecoa ya. Ya karena ada beberapa orang tidak mengerti, mungkin samanera nggak tahu coro. Kok samanera? Ini sudah biku saya panggil samanera. Wah salah. Biasanya di nomor 3 ini samanera ya, kebiasaan. Jadi saya panggilnya jadi samanera, maaf ya. Nah. Beliau karena dari Sumatera, jadi coro pasti nggak tahu. Coro itu kecoa. Nah, jadi ketika makan ada kecoanya, kriuk kok getir ya. Kita karena tidak suka rasa itu, kemudian kita keluarkan. Dan karena kita keluarkan, yang lain pun pecel yang enak ini hanya kita tolak. Nah, inilah suka melanjutkan yang kita senangi, benci menolak yang kita tidak sukai. Kemudian apa yang terjadi dalam pikiran? Kalau suka, habiskan. Loh kok sudah habis? Nambah. Oh. Jadi nasinya hangat lagi, hajar lagi bumbu pecel, kasih lagi sayurnya, waduk lagi, hajar lagi. Kenapa? Karena cinta, kemudian kita mengharapkan terus-menerus. Sebaliknya begitu benci, kita menolak terus-menerus. Padahal di dalam kehidupan dharma ini, cinta dan benci itu hanya permainan pikiran. Saya suka, maka saya cinta. Saya nggak suka, maka saya benci. Kecoa saya nggak suka, maka saya benci. Padahal tadi saya katakan sepintas, di luar pulau ada salah satu daerah, itu kecoa itu adalah obat. Jadi kecoa itu dituangi air panas. Airnya itu diminum untuk obat orang yang meriang, masuk angin dan lain sebagainya. Anda pasti belum pernah itu cara itu. Di Jawa hampir tidak pernah ada, ya kan? Kecoa.
Kalau Anda tahu rumus ini, wah kecoa di rumah Anda pasti habis. Karena tetangga Anda sakit, tak kasih kecoa. No, Anda sakit, kecoa hajar dulu, dan seterusnya. Itu sungguh itu adalah untuk obat. Nah, kalau untuk obat, kecoa menjadi dicari karena menjadi yang disenangi. Tapi ketika kecoa masuk ke pecel, menjadi yang tidak disukai. Apa itu disukai dan tidak disukai? Semua hanya pikiran. Di dalam Dharma, pengendalian pikiran ini yang paling penting. Bahwa Anda terpengaruh oleh suka dan tidak suka, itu hanya karena keinginan. Itulah yang menjadi penyebab penderitaan. Karena apa yang Anda senangi tidak selalu bisa Anda dapatkan. Kalau tadi Anda katakan senang pecel, apakah Anda bisa mendapatkan setiap saat? Belum tentu. Kadang mau mendapatkan, bakulnya, penjualnya tutup. Belum tentu Anda mendapatkan. Itu baru cerita yang pecel. Tapi diri kita ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan sehat terus. Satu ketika kita mengalami sakit, saya mencintai kesehatan, saya ingin sehat terus, tapi saya akan mengalami kesakitan. Saya mencintai kehidupan, saya ingin hidup umur panjang. Kenyataan, saya bisa mati setiap saat. Sebagaimana para mendiang yang foto-fotonya dipasang di sana. Anda mungkin akan mengalami ataupun melihat mereka kadang-kadang, kemarin saya ketemu dia, hari ini sudah meninggal. Atau tahun lalu dia belum ada, tahun ini dia sudah terpasang di sana. Di dalam Dhamma dikatakan orang yang melihat matahari tenggelam hari ini belum tentu melihat matahari terbit besok. Orang yang melihat matahari terbit besok belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Karena kematian bisa datang setiap saat. Kita mencintai kehidupan, tapi kematian bisa segera datang dan memutuskan hubungan kita dengan dunia ini, memutuskan hubungan kita dengan lingkungan dan orang-orang yang kita cintai. Jadi kita cinta apa saja, satu ketika pasti lepas dari diri kita. Anda mencintai pasangan hidup Anda mencintai orang tua Anda mencintai keturunan Anda mencintai binatang kesayangan Anda. Apapun yang Anda cintai, Anda cinta handphone Anda mencintai kendaraan Anda. Satu ketika barang-barang yang Anda cinta itu bisa rusak atau berpisah dengan Anda. Hilang, bisa. Orang-orang yang Anda cintai itu bisa berpisah dengan Anda. Entah dia pergi keluar kota, keluar negeri, bahkan keluar dari kehidupan ini. Dia bisa. Sebaliknya yang Anda tidak sukai, pecel dengan kecoa tadi, satu ketika juga pasti akan Anda temukan. HP rusak, mobil rusak, Anda tidak suka rusak, tapi satu ketika itu pasti ketemu. Orang yang Anda cintai marah dengan Anda, pasangan hidup Anda mendiamkan Anda, tidak mau ngomong dengan Anda, anak Anda kemudian juga tidak mau berkomunikasi dengan Anda. Kita bisa dapat orang-orang yang ataupun kondisi yang tidak menyenangkan. Orang yang kita cintai mengalami kesakitan dan sebagainya. Saudara-saudara, cara berpikir yang baik, kalau tadi dengan perilaku dan ucapan itu kita melaksanakan 5 sila, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka cara berpikir yang baik ini dilatih dengan menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Karena hidup itu selalu berubah. Yang tadi, 1 jam yang tadi, umur kita lebih muda 1 jam. Bukanlah saya yang sekarang, yang usianya sudah berbeda 1 jam daripada yang tadi.
1 jam yang akan datang itu juga sudah berbeda dengan saya yang sekarang. Karena 1 jam yang akan datang, usia saya sudah lebih 1 jam daripada saat ini. Itu kalau kita berbicara 1 jam. Tentu mungkin Anda susah membayangkan, tapi kalau Anda berbicara 1 tahun, kan gampang toh. Tahun lalu Anda mungkin rambutnya masih panjang, tahun ini sudah pendek. Jadi Anda yang tahun lalu dengan Anda yang tahun ini sudah berproses. Anda yang tahun depan mungkin rambutnya panjang lagi, sudah berproses. Itu kalau 1 tahun, gampang dilihat. Tapi di dalam Dhamma, 1 jam tadi, sebetulnya kita juga sudah berubah. Lebih memahami Dharma lagi, bukan hanya 1 jam. 5 menit pun kita sudah berubah. Ada beberapa orang mengatakan, aduh, 5 menit yang lalu saya belum sakit perut loh. Sekarang kok sudah sakit perut? Nah, sudah berubah tuh. 5 menit yang lalu saya belum pusing, sekarang kok pusing. Jadi kita 5 menit yang lalu dengan yang sekarang berbeda. 5 menit yang akan datang pun juga berbeda. Lebih mendalam lagi tentang Dharma, 2 detik yang tadi dengan 2 detik yang akan datang berbeda dengan kita saat ini. Saudara-saudara, ini kesadaran yang tinggi yang baru bisa memahami ini, bahwa sesungguhnya hidup itu selalu berproses. Detik yang tadi, detik yang sekarang, detik yang nanti, semuanya sudah berproses. Kalau demikian, yang saya sukai, saya senang pecel. Kenapa saya senang pecel? Karena saya kemarin makan pecel enak. Kemarin sudah berbeda dengan yang sekarang. Saya yang kemarin usia saya lebih muda 1 hari dibandingkan dengan yang sekarang. Bagaimana sekarang saya mau mengulang yang kemarin? Sekarang menjadi berbeda. Dan ketika saya beli pecel lagi ke tempat yang sama, kita mengatakan, kok lain ya sama kemarin rasanya? Kok lebih enak yang kemarin ya? Karena kita sudah berubah. Lain kali saya nggak mau kesini lagi. Tapi kalau masih enak, lain kali saya mau kesini lagi. Lain kesempatan saya mau kesini lagi. Ini hanyalah proses. Kalau sudah berbicara kemarin, sekarang, dan nanti, saat tadi, saat sekarang yang akan datang berbeda. Kita hanya punya saat ini. Tadi kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Nanti kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Ketika kita menyadari hidup hanya saat ini, maka perubahan bukanlah problem bagi kita. Ketika bertemu dengan yang dicinta, kita menerima itu sebagaimana adanya, kita memberikan yang terbaik kepada yang kita cintai, dan ketika kita harus berpisah dengan yang dicinta, kita pun akan mudah melepas. Kenapa? Karena saya sudah melakukan yang terbaik. Ketika saya bertemu dengan yang saya tidak sukai, saya kemudian bisa menerima itu sebagai kenyataan. Dan ketika terlepas dari yang saya tidak sukai, saya juga tidak merasa terlalu bahagia, karena itu melihat semua hanyalah proses. Begitu kita menyadari demikian, saudara, batin menjadi tenang. Kalau sudah batin menjadi tenang, hidup ini juga bahagia. Dan kita bisa menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Hanya dengan menyadari hidup adalah saat ini. Saudara-saudara, apakah Anda pernah marah? Pernah marah? Pernah ya? Coba, sering. Coba kalau Anda marah, renungkan. Kapan orang itu membuat Anda marah?
Apakah saat ini orang itu membuat Anda marah? Orang itu membuat Anda marah entah dengan kelakuannya, entah dengan ucapannya, ataupun apa saja. Orang itu membuat Anda marah karena beberapa saat yang lalu dia melakukan itu. Misalnya, saya punya HP. Orang itu menjatuhkan HP saya yang baru saya sayang ini. Nah, kapan? Barusan ini. Belum ada 5 menit, dia sudah jatuhkan HP saya. Kita marah. Yang menjatuhkan adalah dia yang tadi. Yang HP-nya dijatuhkan adalah HP saya yang tadi. Tapi hidup ini sudah berubah. Dia yang sekarang umurnya sudah bertambah beberapa menit. Saya yang sekarang umurnya sudah bertambah beberapa menit. Apakah layak saya yang berbeda atau sudah berproses ini harus memarahi dia yang juga sudah berproses, usianya sudah tidak sama? Ini saudara memang tidak mudah. Tetapi ini menjadi dasar di dalam dharma. Kalau mengikuti upacara itu memang umum sekali. Tapi menyadari bahwa hidup ini hanya saat ini, kita hanya punya saat ini betul-betul butuh perenungan. Karena begitu Anda menembus hidup ini saat ini, maka Anda akan melakukan yang terbaik apapun juga dengan pikiran Anda, yang terbaik apapun dengan ucapan Anda, yang terbaik apapun dengan perilaku Anda, karena Anda hanya punya saat ini. Belum tentu Anda punya saat yang lain. Kalau saya menunda perbuatan baik di masa yang akan datang, ya kalau saya masih hidup. Kalau saya tidak melakukan saat ini, mungkin kesempatan saya sudah hilang. Beberapa kalau kita ketemu dengan orang-orang di rumah duka, dia mengatakan, aduh, kamu kenapa sudah meninggal? Masih banyak hal yang aku harus bicarakan dengan kamu. Kenapa tidak diselesaikan hal-hal itu ketika dia masih hidup dan bersama-sama dengan kita? Orang sudah meninggal, baru kirim kebutuhannya dia. Aduh sayang ya kamu, aku belum masakkan kamu. Ini tak masakkan sekarang, diletakkan di meja sembahyang. Untuk apa? Kalau dia masih hidup, kita kasih dia bahagia. Dia sekarang meninggal, menjadi salah satu yang membuat kita sebetulnya hanya menghormat dia. Sekaligus kita, aduh, waktu dia hidup aku masih kurang memberikan yang dia sukai ini. Sampai pernah ada satu cerita, saudara. Ada satu orang laki-laki yang sedang naik sepeda motor, kemudian dia liwat di toko buah-buahan. Ada, kalau di Blitar sini kan ada deretan orang jual buah-buahan. Masih ada enggak ya? Masih ada loh, jual buah-buahan. Mungkin kalau enggak ya di Brongkos sana itu ya. Set. Kemudian laki-laki ini kan musim durian. Masih ya? Masih musim durian. Musim durian. Wah, saya mau beli nih. Kelihatannya bagus-bagus durian di sini. Wah, tapi kok saya nggak bawa uang ya? Telepon dulu. Kan deket nih, pasar dengan rumah deket. Jadi saya telepon sama orang rumah. Tolong saya dikirimi duit. Soalnya yang jual durian kan nggak bisa bayar pakai HP, ya. Nah, jadi harusnya kan bayarnya pakai kontan. Jadi dia telepon sama orang rumah. Tolong ya, dikirim duit. Saya ini di pasar mau beli durian. Oke. Nah, jadi dia nunggu. Ya nanti 5-10 menit lah. Nah, saya akan datang nyampe tempat itu. Oke. Ditunggu sambil jalan-jalan daripada di depan warungnya itu kan nanti diomeli orang. Orang tuku, ndak beli kok
malah nyesek-nyesek badannya sagong, nyesek-nyesek nutupi kiosnya. Nah, sudah dia jalan-jalan. Jalan-jalan dia ketemu dengan orang yang sedang ngirim uang kertas ke keluarga yang sudah meninggal. Nah, pernah tahu tradisi itu ya? Jadi, wah ini waktunya nih kirim uang kertas. Nah, jadi dia bakari. Lihat gini, ada dua orang yang seperti itu. Lalu orang ini ngobrol di situ. Ngapain kamu? Loh, saya ngirim uang dong untuk leluhur saya. Terus, lah kamu ngapain di sini? Iya, yang bakari kertas tadi kan ditanya, kamu ngapain di sini? Saya kan bakari, kirim uang untuk keluarga saya, leluhur saya. Nah, kamu sendiri ngapain? Saya juga nunggu uang. Jawabnya sederhana, tapi yang dua orang ini langsung semburat lari. Lah terus dia tanya, loh salahku apa? Kan dia nunggu uang toh, mau beli durian. Tapi orang yang bakar uang itu langsung lari. Kenapa coba? Takut dikira, ini leluhurku aja loh, yang ngirimi duit kok malah takut sama lari sendiri. Ya tapi ya itulah ceritanya. Jadi kenapa? Karena ketika masih hidup, kadang-kadang kita itu kurang memberikan penghargaan kepada yang masih hidup. Karena itu jadilah generasi penerus yang baik. Ya, kalau kita sudah menghormat mereka, para leluhur kita, dengan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, maka kemudian kita jadilah penerus yang baik. Penerus yang baik adalah berperilaku yang baik, berbicara yang baik, dengan pengembangan latihan kemoralan. Mau 5 latihan kemoralan, Pancasila, atau mau 8 latihan kemoralan, Atasila, atau mau jadi Samanera Sila, atau mau menjadi Bhikkhu Sila, silahkan. Kemudian mengembangkan latihan pikiran, yaitu dengan menyadari hidup adalah saat ini. Kita hanya punya saat ini, lakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, agar di kehidupan ini akan menjadi awal kehidupan bahagia mulai sekarang sampai selama-lamanya di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Inilah sesungguhnya yang perlu kita lakukan selain melakukan upacara pelimpahan jasa pada kesempatan ini. Bagaimanapun juga semoga dengan upaya baik yang kita lakukan, para mendiang dimanapun dia berada, semoga mereka berbahagia sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Dan kita semua yang mendoakan para mendiang itu juga telah melakukan kebajikan. Semoga kita pun dengan kebajikan yang kita lakukan akan selalu berbuah dalam bentuk kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk terus kita mengembangkan kesadaran bahwa hidup adalah saat ini. Jangan gampang tergoncangkan oleh berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak kita sukai, karena semua itu hanya permainan pikiran yang tidak menyadari hidup adalah saat ini. Begitu Anda menyadari, maka kebahagiaan menjadi milik Anda dan Anda menjadi generasi penerus yang lebih luar biasa daripada generasi-generasi sebelumnya. Semoga Anda semua berbahagia. Semoga semua makhluk, para leluhur khususnya yang berhubungan karma dengan kita, semoga selalu berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Salu, salu, salu.
kasih Pak Ponijan yang sudah banyak mengenalkan saya maupun Pak Mertaade. Dan Pak Mertaade ini memang seperti yang tadi disampaikan, ketika saya waktu masih sering ke Pulau Bali, beliau memang banyak mengantar. Bahkan sampai malam-malam, ya, sampai saya mengatakan, wah ini ya orang sibuk tapi masih punya kesempatan mengantar. Ya, ini luar biasa. Ya. Saudara-saudara, memang apa yang beliau sampaikan ini luar biasa sekali, dan saya tidak terlalu banyak berbicara bersama dengan Pak Mertaade, tetapi setiap kali berbicara dengan beliau, dan saya selalu menjadi pembicara yang berikutnya, karena saya mau belajar. Kalau saya menjadi pembicara pertama, wah sudah tidak seru. Tapi ketika menjadi pembicara yang kedua atau ketiga, atau kalau ada 5 pembicara saya yang kelima, ada 10 pembicara saya yang ke-10, ada 100 pembicara ya saya tidak usah ngomong. Ya untuk apa sudah 100 pembicara saya masih ngomong lagi? Iya, nah. Tetapi saya selalu berbicara yang terakhir itu supaya saya bisa mendengar dengan baik. Dan Pak Mertaade selalu memberikan bahan-bahan yang baru bagi saya. Ya, pengetahuan beliau tentang otak, pengetahuan beliau tentang meditasi sangat-sangat luar biasa mendalam. Sehingga sebetulnya saya tidak perlu terlalu banyak menambah. Karena apa yang beliau sampaikan itu sebetulnya ya maunya saya ya mau ngomong itu. Jadi ya sudah selesai toh. Ya, nah. Tetapi nanti kalau saya terus nggak ngomong, Pak Po kurang kesibukan. Jadi ya saya harus kasih kesibukan Pak Po dengan cerita yang lebih diinspirasi oleh gambar ataupun skema yang tadi Pak Mertaade gunakan. Saudara-saudara, saya setuju sekali dengan yang Pak Mertaade sampaikan, bahwa manusia ini terdiri dari badan dan batin. Saya boleh pinjam itu toh skemanya toh, ya, walaupun tidak dimunculkan tapi saya pinjam inspirasinya dari situ. Nah itu, ya. Loh enaknya pembicara kedua tuh bisa menggunakan yang sebelumnya. Ini enaknya. Nah, jadi itu tadi yang rekor muri tadi kan ya. Langsung bikin cerita di panggung ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat beliau ini. Ya. Belum cerita ini masih. Saya cuma pinjem skema saja. Saudara-saudara, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mertaade, bahwa manusia ini terdiri dari badan dan batin. Dan badan kita itu bukan seperti tembok. Artinya tidak ada lubang apa-apa. Justru badan kita itu punya lubang. Yang kalau di dalam skema itu dinamakan indria. Jadi indria itu cuma lubang. Mata itu cuma lubang. Kuping cuma lubang. Hidung cuma lubang. Mulut juga cuma lubang. Jadi kalau Anda bayangkan, sebetulnya manusia ini apa ya, seperti karung begini terus punya lubang-lubang macam-macam. Ya. Nah, di dalam lubang itu, di dalam karung ini ada yang namanya pikiran. Saudara-saudara, mata sebetulnya tidak bisa untuk mengenali benda. Jadi misalnya kita kadang lihat apa kamu? Wah, lihat bunga. Sebetulnya tidak bisa karena dia hanya lubang. Maka ada yang namanya kontak. Ya pinjem aja itu toh. Skemanya enak ini jadinya. Saya nggak usah siap-siap macam-macam. Jadi mata itu sebetulnya tidak bisa mengenali ini bunga. Ini warnanya merah. Tidak bisa. Tetapi kalau mata ini hanya lubang, dia mengantarkan gambaran ini dalam bentuk sinyal-sinyal ke pikiran.
Kemudian pikiran memproses. Kemudian pikiran mencari data. Apa ya? Menurut kamu, ingatan kamu apa ya yang barusan kamu lihat? Kalau yang saya ingat-ingat itu bunga ya dulu datanya. Oh ya, bunga. Bunga apa? Ingat warnanya merah. Oh ya, jadi saya melihat benda, saya ingat benda itu adalah bunga, dan saya ingat bunga itu warnanya merah. Tentu Bapak Ibu tidak percaya dengan cerita rujak. Kok rujak? Cerita rujak soalnya saya jadi, rujak juga ya. Nah, saudara-saudara, tentu Bapak Ibu sulit membayangkan, oh saya jelas lihat bunga merah, saya melihat bunga warnanya merah. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul. Para Bapak Ibu, bunga warnanya merah karena Bapak Ibu pernah ingat. Coba di depan ini saya kasih benda yang Bapak Ibu belum pernah tahu. Misalnya melihat saya saja. Anggap Bapak Ibu belum tahu saya. Nanti kan Bapak Ibu tanya, biku sopo ya? Siapa ya ini? Siapa ya? Loh, Bapak Ibu lihat saya, kenal namanya biku karena mungkin sudah ingat. Tapi tidak bisa memberikan penjelasan, biku ini namanya siapa? Sehingga, biku siapa ya ini? Biku siapa? Wah, pikirannya nyari data terus. Ini yang namanya mesti pakai U ini. Umur. Bukan umur. Wah, enggak ketemu. Utama. Ya, deket itu. Bante Utomo. Betul? Betul enggak? Betul, proses berpikir kan itu. Berarti sekarang Anda sudah menyadari bahwa mata itu hanya lubang. Ya, karena pikiran itu yang mengingat tugasnya. Mata hanya menerima. Kuping juga sama, saudara. Dari 5 indria, kuping itu juga cuma lubang. Jadi ada, mendengar bayi menangis. Bagus. Bayinya nggak usah dicubit, Bu. Mendengar bayi menangis. Saudara-saudara, Anda di sini jelas mendengar bayi menangis. Tapi kalau Anda di rumah Anda masing-masing, Anda bingung membedakan antara tangisan bayi dengan suara kucing. Betul? Betul nggak? Betul. Suara bayi kadang-kadang seperti kucing. Suara kucing kadang seperti bayi. Ini makanya beberapa orang yang menemukan anak yang dibuang, kadang-kadang dia tidak ngira kalau itu suara bayi menangis. Karena seperti suara kucing. Saudara-saudara, itu akhirnya Anda kuping betul-betul hanya untuk lubang. Suara apa ya? Suara apa ya? Oh, bayi. Oh, kucing. Itu berdasarkan ingatan. Ya? Mau lanjut lagi? Hidung? Hidung juga lubang. Dia tidak bisa untuk mencium bau tertentu. Tidak bisa, itu hanya alat. Jadi ketika hidung kontak dengan objek, lalu pikiran itu mikir, apa ini ya? Ingatan saya ini apa? Nah, jadi hidung, bau apa nih? Bau apa nih? Oh Pak, wangi sekali. Itu. Jadi artinya hidung tidak langsung mengenali, tapi pakai dipikir. Ada beberapa yang mikirnya telat, makanya ada yang disebut tell me. Telat mikir. Jadi orang lain sudah tutup hidung, dia masih napas masuk, napas keluar, sadari napas masuk, sadari napas keluar. Oh, semua sudah tutup itu. Kamu nggak bawa apa? Enggak. Oh, tell me. Semua sudah pingsan baru.
Bau apa tuh ini? Loh, ini semua orang sudah mukanya pucat biru. Ini baru menyadari ada bau yang aneh. Nah inilah saudara, jadi hidung hanya lubang untuk kontak. Lidah juga sama. Indria kita kan itu toh, tadi ada mata. Bukan 5 indria itu bukan mata 2, hidung 2, kuping 2, nanti sudah 6. Ya, nah, lidah, mulut, lidah itu juga sama. Ini juga hanya untuk kontak. Jadi tidak bisa untuk merasakan apa-apa. Jadi kalau sudah netes cairan, rujak atau bukan ya? Bukan rujak ini. Ini pecel. Dan terjadi perdebatan. Ya kan? Kenapa? Karena berdasarkan ingatan. Sehingga orang kalau lupa rasanya rujak, lupa rasanya durian, lupa rasanya segalanya, namanya lupa ingatan. Yang tadi tell me, yang sekarang lupa ingatan. Kulit juga sama saudara. 5 indria ini betul-betul hanya lubang. Pori-pori kita, kulit kita ini, itu juga tidak mengenali apa-apa. Dia hanya kontak saja dengan objek. Kemudian berpikir. Apa ya ini objeknya? Udah dingin-dingin di kaki ini apa ya? Apa ini? Ular. Wah, baru lari. Tapi harus mikir dulu, saudara-saudara, kalau Anda yang tinggal di tempat-tempat pelatihan meditasi, ini karena ceritanya agak meditasi terus, jadi saya masukkan Anda ke arah meditasi juga. Saudara-saudara, kalau nanti Anda pelatihan di tempat meditasi dan Anda merasa dingin-dingin, Anda jangan langsung gerak. Karena kalau langsung gerak, berbahaya. Kalau itu yang dingin-dingin itu cuman Anda dicium tikus, tidak ada problem. Anda gerak, tikusnya lari. Tapi kalau itu ular, Anda gerak, dia kaget. Orang kaget itu pegangan. Karena ular tidak punya tangan, dia pegangan pakai gigi di kaki Anda. Ini salahnya ular. Kenapa dia tidak pegangan pakai badannya sendiri? Pakai badannya orang, dia pegang gini. Sampai kagetnya hilang. Sudah hilang, baru dia lepaskan. Nah ini yang repot, saudara. Makanya kalau Anda sudah di tempat yang pelatihan meditasi, dingin-dingin, sadari dulu. Apa ini ya? Apa ini ya? Oh, cacing. Ya sudah, biarin saja. Oh, kelabang. Biarin saja. Tidak apa-apa. Ini kelabang kok makin naik. Tidak apa-apa. Anicca. Bosan naik kan turun sendiri nanti. Selesai. Ini turun lagi. Nah, makanya di beberapa tempat meditasi, kalau mau latihan, celananya kan cuma pakai training tuh ya. Kemudian bawahnya dikasih tali lagi. Biar kelabang, ular, cacing, semut tidak ikut naik ke situ semua. Aman sudah. Nah, saudara-saudara, jadi 5 indria ini hanya alat. Yang betul-betul berpotensi adalah pikiran. Sayangnya pikiran ini tidak bisa kerja sendiri. Jadi dia harus memang terwujud dengan adanya kontak-kontak yang lain. Ya, jadi sekarang misalnya, kalau sekarang, ini kekuatan pikiran untuk mengubah kualitas hidup. Kadang-kadang orang mikir, ini apa nanti kalau kita diajari ya, begitu duduk, langsung yang sakit langsung sehat. Yang gelisah langsung tenang. Enggak, saudara, bukan begitu. Pikiran itu, kalau kita yang orang-orang biasa, biasanya membutuhkan indria-indria itu tadi. Untuk menguji sejauh mana pikiran kita itu punya kekuatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Murtada dengan baik sekali. Jadi,
ketika ada kontak-kontak pikiran ya, yang tenang, yang apa, nanti ada otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang, atau otak dengkul juga. Dengkul tidak ada tadi ya? Oh ya. Jadi ada di bagian otak-otak tertentu yang lain, bukan otak-otak. Otak-otak itu jenis makanan lagi, bukan rujak. Jadi ada otak kanan, otak kiri di bagian depan, dan lain-lain, itu ada pengaruhnya. Saudara-saudara, sekarang justru kualitas hidup ini kita akan tentukan sejauh mana orang bereaksi terhadap rangsangan indria. Ini yang mungkin akan saya bahas dari sisi yang berbeda. Kalau tadi Pak Mertado sudah meditasi terus, saya khawatir nanti kalau saya latihan lagi di sini, meditasi lagi, saya perdalam lagi, Anda makin bingung, ya apa itu? Meditasi ini makhluk apa ini? Ya, nah jadinya saya sekarang akan mencoba bagaimana pikiran itu kita ekspresikan. Karena begini saudara, ada sedikit problem di masyarakat. Mungkin saya juga menginformasikan kepada Pak Mertado juga atau kepada yang lain-lain juga. Ada satu problem di masyarakat tentang pandangan salah meditasi. Mereka menganggap bahwa meditasi itu berarti duduk diam. Duduk diam 15 menit, 30 menit, tidak melakukan apa-apa. Nah, saya katakan pandangan salah ini apa? Beberapa generasi muda sekarang mulai melarikan diri dari kehidupan sehari-hari dengan alasan meditasi. Saya sangat-sangat prihatin dengan kenyataan ini sekarang. Ada mereka yang lari dari keluarga, mereka lari dari pekerjaan, mereka lari dari kesibukan sehari-hari, pergi ke gunung-gunung, pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mengatakan meditasi. Dan dia sampai lama bertahun-tahun di sana. Kalau sudah begitu, apakah dia bisa mengubah kualitas hidup? Mungkin dia hanya membangun kekuatan pikiran, tetapi tidak mengubah kualitas hidup. Karena kualitas hidup itu adalah ketika kita terjun ke masyarakat. Kemudian indria-indria kita itu mendapat rangsangan dari masyarakat, rangsangan dari lingkungan, dan apa reaksi kita? Kalau reaksi kita tetap tenang seimbang, berarti meditasi berhasil. Tetapi kalau kita gelisah, cemas, menghadapi lingkungan, menghadapi kontak dengan objek-objek indria, maka kita berarti belum berhasil membangun kekuatan pikiran. Sama dengan orang yang tinggal di wihara, kemudian mengatakan, waduh, setelah saya tinggal di wihara ini kesabaran saya meningkat. Rasanya otak kanan saya sudah menjadi lebih besar daripada biasanya. Saudara-saudara, dia di wihara dengan siapa? Sendirian. Ya sabar, jelas. Nggak ada lawannya. Bahasa Bali, sing ada lawan. Sing ada lawan. Nah, bahasa Balinya sing ada lawan. Kan punya orang Bali. Sing ada lawan. Ini punya orang Bali. Nggak percaya. Sing ada lawan. Jadi tidak ada lawannya, maka tidak marah. Tapi begitu masuk kota, hancur meditasinya. Inilah saudara, satu hal yang sekarang realita di masyarakat. Saya sudah beberapa kali ketemu orang yang seperti ini. Lari dari masyarakat, lari dari kesibukan, hanya atas nama meditasi. Beberapa orang anak
yang males disuruh sama orang tuanya. Nah, enak sekolah, maaf mah, saya mau meditasi saja. Nah, ini kamu harus belanja nak, ini dagangan kita sudah habis. Maaf mah, saya masih mau meditasi. Meditasi berapa lama? 15 jam. Loh, ya di Balirejo memang 15 jam, tapi kan tidak ada kesibukan dengan orang tua. Nah, di rumah 15 jam. Saudara-saudara, Anda penting melakukan meditasi. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, penting sekali. 30 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur. Mengasah pikiran, supaya kita bisa fokus. Memusatkan pikiran pada objek yang kita pilih. Tetapi setelah selesai bermeditasi, yang artinya duduk diem itu, maka kemudian kita harus terjun ke masyarakat, bermasyarakat. Bagi yang Anda kuliah ya tetap kuliah, bagi Anda yang berumah tangga tetap berumah tangga, bagi Anda yang pedagang tetap berdagang, bekerja sehari-hari sebagai orang karir juga Anda tetap berkarir. Tetapi sekarang objeknya yang dipindah. Kalau tadi waktu duduk objeknya adalah napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Kemudian mau gimana sekarang? Oh, pikiran menyimpang, mau mikirkan pekerjaan. Dalam 30 menit ini saya tidak mau memikirkan pekerjaan, saya tetap kembali ke objek. Oke. Saya kembalikan ke objek, boleh? Atau kita sekarang bisa juga berlatih ketika pikiran menyimpang, kita hanya tahu penyimpangan pikiran itu. Kalau di dalam teorinya Pak Merta ada tadi, ketika grafiknya naik, tahu di atas ini. Hanya diketahui saja, langsung loyo dia. Bluk. Saudara-saudara, Anda kalau mau membuktikan, bisa dengan rujak. Maksud saya bukan rujak lagi. Siang-siang ngomong rujak aja. Wah, membuat saya pecah konsentrasi. Anda belum tahu rujak Bali soalnya. Saudara-saudara, kalau Anda mau tahu kekuatan pikiran itu begitu lompat langsung hilang, ada pepatah kuno yang mengatakan, kalau Anda marah, hadapilah dengan cermin. Kalau Anda marah, hadapilah dengan cermin. Kalau sekarang Anda tidak usah pakai cermin. Ya, kadang-kadang beberapa covernya HP sudah bisa untuk cermin ya. Jadi begitu marah. Atau bahasa gaul sekarang, kalau Anda marah, selfie lah Anda. Betul. Selfie. Jadi Anda sudah emosi sekali. Wah, Anda marah. Oke, selfie langsung. Sudah pernah Anda marah dan selfie? Boleh dicoba. Perlu dibangkitkan kemarahan Anda? Ya, tapi nanti kalau Anda marah, cobalah Anda selfie. Nanti Anda akan segera berhenti marah. Marah gini begitu selfie. Jis. Selesai selfie, merengut lagi, selfie lagi, jis. Artinya apa saudara? Bahwa pikiran itu ketika muncul, kita sadari, dia lenyap. Jadi saya marah nih, saya pegang HP, sadar kalau marah, hilang. Ini luar biasa sekali. Ternyata marah itu tidak berkepanjangan. Yang membuat berkepanjangan itu adalah kebencian kita. Kemelekatan kita dengan masa lalu itu yang membuat kita jadi berkepanjangan. Kamu tadi begini, gini. Jadi panjang marahnya. Tapi begitu, kok saya marah ya? Hilang. Nah, saudara-saudara, kekuatan pikiran itu baru bisa diketahui ketika kita bergabung dengan masyarakat. Ketika indria kita ini bersentuhan dengan lingkungan. Nah, saudara-saudara, di dalam Dharma,
Apa tesnya? Supaya kita ini sudah tahu kekuatan pikiran kita itu sampai di mana. Tesnya gampang, saudara. Sederhana. Nomor 1, tesnya adalah pelaksanaan kemoralan. Sangat mudah. Itu sudah Anda baca tiap hari Minggu. Kalau di acara puja bakti. Hari ini pada puja bakti enggak? Hari ini Minggu loh. Kebaktian enggak? Iya. Iya, bagus. Ada enggak Bante, hari ini gara-gara Bante. Wah. Saya merusak kebiasaan kebaktiannya orang-orang jadinya nih. Saudara-saudara, kalau Anda melaksanakan Pancasila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan, ini adalah salah satu cara mengetes kekuatan pikiran Anda. Loh, sila itu kan cuma untuk fisik. Sila kalau hanya fisik, tidak ada penjelasan unsur-unsur pelanggaran sila atau kemoralan. Saya tidak menjelaskan semua, nanti bisa waktunya habis untuk urusan itu. Saya hanya menjelaskan sila yang pertama saja. Sila yang pertama itu adalah tidak melakukan pembunuhan. Ada beberapa syarat tidak melakukan pembunuhan itu. Yang pertama, ada makhluk. Jadi, sekarang Anda melihat, semut. Ada semut. Anda lihat sungguhan. Semut sungguhan enggak? Oh, sungguhan. Jadi ada makhluk. Tahu makhluk itu hidup. Semut ini hidup enggak? Jalan. Hidup. Tahu ada makhluk. Tahu hidup. Yang ketiga, ada niat melakukan pembunuhan. Nah, semut hidup, ini dia saatnya. Ada niat melakukan. Niat adalah pikiran. Niat adalah kesadaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Merta ada itu. Ada impuls pikiran yang muncul. Yang menjadi karma. Ada niat dan ada usaha. Langsung bagaimana ya? Kalau mau memencet semut, pakai tangan atau pakai lidah atau pakai apa? Ini ada. Ada juga semut yang mungkin saja. Kemudian korbannya. Korbannya gimana? Dipencet, meleset. Niat ada, hasil nihil. Pencet mati. Nah, niat ada, usaha ada, hasil maksimal. Karma buruknya. Artinya apa ini saudara? Semua itu disadari. Nah, sekarang sila itu adalah tesnya kita. Kekuatan pikiran kita itu sampai di mana. Ada semut set. Ya, ada semut. Saya tahu. Semut hidup. Saya tahu. Biarkan dia hidup. Silahkan semut jalan. Enak toh? Ini kesadaran tinggi. Kenapa? Karena semut tidak nempel di tempat yang penting untuk kita. Sekarang semut jalan di pipi kita. Ada semut. Semut jelas hidup. Mengarah ke kuping saya. Apa yang Anda lakukan sekarang? Karma buruk. Ada semut jalan masih hidup. Biarkan, pindahkan dia ke tempat yang lebih baik.
Ada semut lagi. Jalan lagi, pindahkan lagi. Ada semut lagi. Jalan lagi, pindahkan lagi. Ada semut lagi, jalan lagi, lihat. Ya, saya duduk di atas sarang semut. Ya pindahlah Anda. Kenapa Anda memaksakan diri duduk di situ? Semut sudah berkuasa di situ. Anda yang pindah, ngapain Anda pindah semut terus tiap kali? Inilah saudara tesnya kesadaran Anda. Tesnya fokus pikiran Anda. Karena Anda kemudian tahu, oh inilah hidup. Kalau tadi Pak Mertada sudah mengatakan meditasi nanti pada tingkat yang tertentu akan bisa mengerti hidup yang tidak kekal. Ini, tadi saya tidak ketemu semut. Sekarang saya ketemu semut. Hidup tidak kekal. Saya waktu tadi tenang-tenang membaca, tenang-tenang menulis, saya tidak ada semut. Saya nyaman. Tapi begitu ada semut, oke, saya tidak perlu emosi. Ataupun kalau saya ada emosi, saya sadari. Saya amati sebagai perasaan. Dan kemudian semut saya pindahkan. Selesai. Itu adalah kemoralan. Kemudian tes yang selanjutnya, saudara, kemoralan ada 5. Tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan semua. Intinya adalah mengembangkan kesadaran. Semua itu di situ. Kemudian tes yang berikutnya adalah melihat rujak. Rujak. Kenapa ya jadi rujak terus? Melihat makanan. Saudara-saudara, makanan itu betul-betul sangat luar biasa pengaruhnya untuk pikiran. Sehingga pada zaman dahulu ada yang seorang Samanera ditanya, apakah semua makhluk itu butuh makan? Jadi kekuatan makanan itu luar biasa karena dia untuk mempertahankan kehidupan. Saudara-saudara, Anda ketika lihat makanan, itu adalah tes kekuatan pikiran Anda. Sampai di mana? Anda kalau lihat makanan, yang Anda anggap enak itu nasinya atau lauknya? Lauknya. Tapi saya lalu ikut kok nasinya. Anda misalnya lauk yang enak apa misalnya? Rujak. Rujak enggak bisa untuk lauk ya? Siapa ngomong nggak bisa? Itu kan hanya kebiasaan. Iya toh? Iya toh? Kebiasaan. Hanya tidak biasa. Sekarang ada lauknya apa yang enak misalnya? Ayam goreng. Oke. Anda merasa ayam goreng enak. Bagus. Lalu Anda makannya banyak. Kenapa kalau ayam goreng enak yang ada tambah nasinya bukan ayamnya? Aneh. Aneh enggak itu? Aneh toh? Yang Anda tambah nasinya, bukan ayamnya. Ya, padahal ayam goreng enak. Dan Anda mengatakan ayam goreng enak. 3 minggu makan ayam goreng terus. Apa jadinya? Tidak enak. Tapi Anda 30 tahun makan nasi putih terus. Masih makan aja sampai hari ini. Pak Po malah ngomong malam pun cap tiam pun. Aku tetap makan cap tiam juga. Saudara-saudara, ini makanan ini betul-betul tes sungguhan. Kekuatan pikiran Anda itu sampai di mana? Anda mengatakan ayam goreng enak, dan Anda makan nasinya lebih banyak. Sebetulnya apa sih yang mau Anda lakukan? Anda hanya mau mengulang rasa yang sama. Mau mengulang. Nasi ini hanya alat, kemudian ayam gorengnya Anda cocol sedikit dengan cabai, kemudian
Hah? Aduh lesatnya. Tapi enak itu, sayangnya tidak bisa Anda kunyah sampai setengah jam. Kalau memang enak, kunyah terus toh. Enak sampai setengah jam. Bisa? Tidak bisa toh? Terpaksa ditelan. Lalu mengulang lagi. Enak loh tadi. Diulang lagi. Ayamnya tambah lagi. Nyem, nyem, nyem. Tapi yang tidak bisa di setengah jam lagi. Telan lagi. Hanya diulang. Hanya mau pengulangan. Pengulangan peristiwa. Tapi tidak bisa mengulang waktu. Sehingga hanya diulang. Akhirnya badannya aduh berdiri aja susah gara-gara ayam goreng. Tapi masih enak. Keluarkan dulu yang tadi. Untuk diulang. Betul? Yang kiri diulang atau yang kanan? Kan tadi kalau ada pikiran mau pikiran kanan atau pikiran kiri. Ini sekarang yang kiri diulang. Jangan, yang kanan diulang. Nah, ini diulang. Ulang lagi, penuh lagi, buang lagi. Coba saudara, cuman seperti itu. Tapi kalau sekarang kita dengan kesadaran tinggi, makan itu menjadi ujian bagi Anda. Ayam goreng ini memang enak. Tapi perut ini kan juga ada ukurannya. Jadi gimana? Makan secukupnya. Saudara-saudara, mengendalikan makanan adalah dasar di dalam Dharma. Anda akan tahu ukuran diri Anda ketika Anda bisa berhenti ketika Anda belum kenyang. Sudahlah, sudah cukup segini. Tapi enak, biarkan. Enak hari ini, besok pagi sama dengan yang kemarin-kemarin. Apa itu? Apa itu? Sudah mengerti? Perlu dijelaskan sampai nanti Anda nggak suka ayam goreng lagi setelah selesai acara ini? Sama, saudara. Ya, nah ini. Kemudian selain tadi makanan sebagai penguji kekuatan pikiran, yang berikutnya adalah tidur. Tidur itu juga ujian loh saudara. Saya sudah melihat beberapa pengalaman di Balirejo. Di Balirejo itu kan kalau meditasi 15 jam. Bagi Anda yang belum pernah, saya kasih gambaran dulu ya. Meditasinya 15 jam sehari. Belum 15 jam Anda tidak boleh tidur. 15 jam itu bersih. Jadi Anda duduk jalan 15 jam. Ke toilet tidak dihitung, makan tidak dihitung, centing dengan saya 2 jam tidak dihitung. Enak toh? Enak toh? Dan perjalanan bukan dari sini ke sana. Jalannya jauh naik turun. Bagi Anda yang sudah biasa ke sana baru tahu nanti. Sekali naik ke ruang makan aja udah ngos-ngosan. Makannya jadi lebih banyak tapi turun lapar lagi. Nah, saudara-saudara, 15 jam bersih. Duduk jalan. Kemudian dengan saya centing 2 jam tidak dihitung, sudah 17 jam. Kemudian mandi, makan tidak dihitung. Jadi Anda bisa bayangkan. Orang yang efektif untuk meditasi, kira-kira dapatnya tidur 2-3 jam sehari. Kemudian pertanyaan yang sangat umum adalah, lah tidur saya kan kurang Bante. 2 jam, 3 jam sehari. Saya biasanya kepalanya pusing Bante kalau kurang tidur. Kamu mau tidur banyak? Iya dong Bante. Saya kalau kurang tidur saya sakit Bante. Oke, kalau kamu mau tidur banyak, sekarang akan diantar ke Wulingi untuk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu tidurnya harus banyak.
Kenapa? Karena suster akan mengatakan, maaf ya, tamu-tamu jangan berkunjung lagi karena pasien mau istirahat. Jadi tempat istirahat adalah rumah sakit. Ini meditasi, tempat ruang panti semedi, bukan tempat rumah sakit. Akhirnya dari situ ada yang pulang. Ah, bagus. Iya, enggak mau nyoba. Padahal nyoba 50% berhasil toh. Tidak nyoba 100% gagal. Pulang. Bagus, enggak apa-apa. Daripada ngaco nanti di tengah jalan. Tapi ada, ya sudah saya cobanya. Dicoba saudara. Akhirnya apa yang terjadi? 2-3 hari kemudian, ternyata saya bisa loh. Tidur cuma 3 jam sehari. Nah kan, akhirnya bisa. Kenapa? Karena kemauan yang keras. Nah, saudara-saudara, tidur ini juga melatih kekuatan pikiran. Anda bisa nggak membatasi tidur Anda? Beberapa orang kalau mau sekolah, Anda yang dulu pernah ngalami waktu kecil sekolah. Sekolah jam 6, bangun, mandi, kemudian siap berangkat sekolah 6:30. Dibangunkan jam 6 kurang 5. Anda marah-marah. Masih 5 menit, aku nggak mau rugi, nggak mau rugi. Begitu nggak kira-kira? Ya, iya dong. Kejadian itu. Waduh, aku nggak mau rugi. 5 menit lebih awal, marah-marah. Saudara-saudara, jadi tidur ini benar-benar merupakan ujian kekuatan pikiran. Anda ketika dibangunkan dari tidur Anda merasa kurang. Apa? Gejolak emosi Anda. Kalau Anda bisa mulai tenang, Anda tetap tenang, tetap tidak emosi, maka kekuatan pikiran Anda sudah terjamin. Tapi kalau bangun langsung marah-marah, siapa yang bangunkan saya? Awas ya, kalau saya sudah tulis sedang istirahat, jangan ada yang mengganggu. Telepon tidak boleh, HP tidak boleh bunyi, semua tidak boleh ya. Awas kamu nanti. Itu berarti orang yang kekuatan pikirannya lemah, saudara. Tapi ketika orang bisa tidur pun, dia bisa tenang. Saat tidur dia bisa tidur, saat bangun dia langsung bangun, langsung seger. Itulah kekuatan pikiran. Berapa banyak orang yang kekuatan pikirannya lemah, saat tidur tidak bisa tidur, saat bangun malah ngantuk. Orang tidur itu adalah pekerjaan yang mudah, tapi dipersulit oleh sebagian di antara kita. Tidur itu bayi saja bisa 24 jam. Tetapi kita yang sudah dewasa kadang sulit untuk tidur. Beberapa orang kalau ke wihara keluarnya adalah, Bante aku kok sulit tidur ya Bante. Saya mengatakan ini penyakit yang paling sulit di dunia. Kenapa? Sulit matematika ada lesnya. Sulit berenang ada gurunya. Tapi sulit tidur. Les di mana itu? Sulit. Nah, kenapa saudara? Karena ketika dia tidur, pikirannya ke tempat lain. Coba ketika dia tidur, kemudian dia berbaring, dan kemudian dia menyadari saat ini saya sedang berbaring, saat ini sedang terlentang, ya, atau miring, terserah. Pokoknya sekarang mata tertutup jam, kemudian saat ini napas masuk, saat ini napas keluar, amblas langsung tidur 5 menit kemudian. Dan di TKT dulu, sebelum amblas tadi, TKT dulu. Saya nanti 15 menit lagi bangun. TKT aja, timernya ada di tubuh kita itu. Jadi 15 menit lagi saya akan bangun dengan seger. Ya, sekarang napas masuk, napas keluar, cet, amblas. 15 menit lagi, cet, bangun. Sudah tidak perlu ngomong, waduh rugi nih, masih kurang 2 menit. Langsung bangun, langsung duduk, langsung bisa kerja. Saudara-saudara, kekuatan pikiran yang Anda miliki akan dibuktikan dengan pelaksanaan sila yang baik. Dengan bisa mengendalikan nafsu Anda melihat makanan. Dan dengan bisa mengendalikan tidur Anda. Kalau Anda bisa 3 hal ini, maka kekuatan pikiran Anda akan mengubah kualitas hidup Anda. Tapi kalau Anda belum bisa, masih ada kesempatan untuk berlatih. Mulai sekarang sampai di waktu-waktu mendatang. Terima kasih, saya kembalikan.